Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan market cap secara keseluruhan, di sini berada di area 1,94 triliun dolar teman-teman, berarti ada penurunan sekitar 30 billion ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk Fair and Greed Index-nya, dia juga turun teman-teman dari level 73 saat ini ke 70. Sedangkan Bitcoin Dominance dari 51,7 saat ini berada di area 51,4. Berarti antara market cap, Bitcoin Dominance dan Fair and Greed Index-nya di sini mengalami koreksi atau penurunan. Sedangkan untuk kinerja daripada Bitcoin teman-teman, dia sudah kembali lagi menyentuh di level 50.000 something ya. Akankah Bitcoin ini bisa mencapai di area 47.000 US dollar sampai di range harga 35.000 US dollar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah ya ketika harga daripada Bitcoin ini terlepas dari kepala 50, jadi potensi 47 sampai 35 itu sangat-sangat terbuka lebar. Cuman kalau dia masih closing di area 50, kemungkinan besar sulit untuk turun gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara altcoin di sini ya merah merona-rona ya, meronta-ronta teman-teman ya. Nah, di tengah penurunan seperti ini biasanya kan ada pemanfaatan momentum nih bagi orang-orang yang mau melakukan DCI atau akumulasi suatu aset. Nah, di sini teman-teman ada 3 aset yang mungkin notabene bisa kalian riset, bisa kalian diror, siapa tahu ya kan pasca halving ketiga aset ini bisa meledak. Oke, apa kita bahas? Nah, jadi di sini teman-teman ada 3 altcoin BRC20. Nah, altcoin yang berada di jaringan BRC20 ya, untuk dibeli dengan Bitcoin halving segera. Oke ya, kemungkinan besar nih 3 altcoin ini ketika halving juga akan memanfaatkan momentumnya teman-teman ya. Dimana 3 altcoin BRC20 untuk dibeli dengan Bitcoin halving segera menyoroti ORDI, SAT, dan MUBI. Nah, jadi ada 3 aset, yaitu yang pertama ORDI, yang kedua adalah SAT ya, dan yang ketiga adalah MUBI teman-teman ya. Jadi kita bahas bersama-sama di sini, oke? Nah, di sini untuk ORDI sendiri, ORDI menjadi berita utama dengan memanfaatkan protokol Ordinals ya, yang secara inovatif menyelamatkan atau menyematkan data keunikan terkecil Bitcoin Satoshi. Protokol ini secara unik memanfaatkan 2100 triliun Satoshi yang tersedia, memungkinkan penyimpanan data yang luas langsung di blockchain Bitcoin. Nah, hal ini dicapai tanpa memerlukan token tambahan atau dimodifikasi pada struktur inti blockchain. Dalam perkembangan yang signifikan, Binance meluncurkan kontrak abadi untuk RDU USD ya. Dan di sini penawaran baru-baru ini menonjol dengan tingkat pembiayaan maksimum yang seimbang, baik 2,2% ya maupun minus 2%. Nah, kontrak ini bersifat dinamis dengan biaya pendanaan hitungan ulang. Jadi setiap 4 jam siklus pembaruan yang sering ini memastikan bahwa peserta mendapat informasi lengkap tentang posisi kontrak mereka. Mantap jiwa ya. Nah, yang kedua adalah SAT teman-teman, atau 1000 SAT. Oke, 1000 SAT yang notabene sering kita lihat adalah SAT. Nah, jadi token BRC20 yang memiliki tracker SAT ini teman-teman memberikan penghormatan kepada uni Bitcoin terkecil. Nah, Satoshi mewakili bagian paling pecahan dari Bitcoin. Satu Satoshi setara dengan 0, banyak zero di belakang koma ya, dengan kepala 16 atau 70 antara itu ya, menjadikan sebagai altcoin utama untuk tujuan investasi. Oke ya. Nah, kalau kita lihat untuk SAT,
Nah, untuk SAT sendiri teman-teman dia berada di harga 0,30 di belakang koma dengan kepala 4452 ya. Dia mengalami penurunan sekitar 6, atau sampai 7%-an lah ya. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi tapi tetap disclaimer teman-teman ya, karena segala sesuatu bisa terjadi juga. Nah, apa yang membuat SAT ini bisa untuk kita perhatikan? Kita lihat dari segi marketnya. Yang dimana kalau kita lihat dari market SAT teman-teman ya, dia udah masuk ke dalam platform Binance ya. Terus di sini ada PMAX ya. Kayaknya kalau untuk Kraken udah belum? Kraken, Coinbase ya kan. Nah, coba kita cek. Nah, kayaknya untuk Kraken, Coinbase juga belum teman-teman, dan di sini baru sampai 12 aja ya, 12 exchange, tapi dia udah masuk ke dalam platform Binance nih ya. Seperti OKX, Bybit ya kan. Max Global dan masih banyak exchange lainnya yang belum listing daripada saat ini. Nah, ini ada kesempatan ya, ketika dia mampu masuk ke dalam exchange tersebut, maka dia berpotensi untuk mengalami rally teman-teman. Apalagi dia kan menggunakan sistematik Bitcoin ya teman-teman, yang dimana ya semoga saja ketika halving Bitcoin ya teman-teman, kurang lebih 2 bulan lagi, semoga ini juga mengalami pumping harga ya. Tapi tetap disclaimer teman-teman. Dan kalau kita lihat dari overview-nya, di mana di sini untuk SAT sendiri ya, market cap-nya teman-teman dia berada di area 934 jutaan. Volume perdagangan mengalami penurunan, sedangkan untuk circulating supply-nya teman-teman dia memiliki supply ya. Untuk total supply-nya sekitar 2 miliar 100 jutaan teman-teman, dan di sini udah 100% ya untuk circulating supply-nya. Jadi semua supply-nya udah berada di market teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah Multibit atau yang sering kita kenal dengan Mubi ya. Multibit ini membuat terobosan sebagai jembatan penting yang menghubungkan blockchain Bitcoin ke jaringan yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau menggunakan sistem EVM ya. Seperti Ethereum dan BNB, platform ini berperan penting dalam meningkatkan likuiditas dan mendorong perluasan ekosistem Bitcoin. Nah, hal ini memungkinkan pertukaran token BRC20 Bitcoin dengan lancar ke dalam format ERC20 yang banyak digunakan pada token Ethereum dan BIP20 pada rantai BNB. Nah, saat ini untuk harga Mubi sendiri teman-teman jauh lebih mahal dibandingkan dengan SAT tadi ya teman-teman, karena SAT itu masih 30 di belakang koma, sedangkan untuk Mubi masih sekitar 10 di belakang koma dengan kepala 9 ya, menandai penurunan yang kecil sebesar 2,75% dalam 24 jam terakhir. Meskipun sedikit penurunan, nilai Multibit telah meroket lebih dari 1.600% pada tahun sebelumnya. Lonjakan yang mengesankan ini menggarisbawahi statusnya sebagai pesaing utama untuk investasi altcoin terbaik saat ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat untuk Multibit atau Mubi sendiri teman-teman ya, dia berada di area 0,088 teman-teman, berarti mengalami penurunan lagi. Dia mengalami penurunan sekitar 9,37% karena overview semua altcoin mengalami koreksi juga teman-teman, termasuk Mubi. Sedangkan kalau kita lihat dari overallnya ya, dari keseluruhan all time high-nya teman-teman bisa kalian lihat sekitar di kepala 0,4-an atau 0,35-an lah ya di area itu teman-teman, dan dia saat ini sedang mengalami yang namanya koreksi juga dong ya. Habis membentuk ATH pasti dia akan mengalami koreksi. Sedangkan kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, bentar, dari volume, market cap, circulating supply teman-teman. Circulating supply untuk si Mubi ini ya kan, dia sekitar 95% teman-teman. Jadi total maksimal supply atau total supply-nya ini udah beredar di market sekitar 95%-an. Dia memiliki supply sekitar totalnya ya, atau maksimal supply-nya sekitar 1 miliar token Mubi teman-teman. Jadi udah beredar 95 persen, tinggal sekitar 5%-an lagi lah ya yang belum beredar di market. Sedangkan kalau kita lihat untuk segi exchange yang sudah melisting daripada si Mubi ini teman-teman ya, dia baru ada di Gate.io ya, Huobi, KuCoin, Bitget, Max Global ya, Bitmart, BingX, Lbank. Kalau masalah exchange-nya sama SAT lebih worth it ini ya, lebih banyak ini teman-teman kalau kita berbicara exchange-nya. Cuman kalau kita berbicara untuk masuk ke dalam platform Binance ya, SAT lebih unggul karena dia udah masuk ke platform Binance ya. Sedangkan si Mubi ini teman-teman juga masih ada potensi untuk mengalami pumping kembali. Kenapa? Karena dia juga belum masuk ke Binance, dia belum masuk ke Kraken juga, belum masuk ke
Robinhood, ya Coinbase dah. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk bisa mengalami pumping ketika memang masuk ke dalam platformnya si Binance dan kawan-kawannya. Nah, tetap disclaimer ya teman-teman ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi ya. Dan salam cuan.